Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-64 dan sekaligus menyambut HUT Kota Solo yang ke-39 dari Ruang Terbuka Hijau RTH Kota Solo, kita sambut Oratorium Jejak Sang Pahlawan. Ide cerita dan sutradara Henry JB, Sarjana Seni Magister Humaniora. Penulis naskah Edi Suisno, Magister Seni. Penata musik Indra Jaya, Sarjana Seni. Pemusik Indra Jaya, Seprinaldo, Darmansyah, dan Risma Irfani. Narator Wendy HS. Letda Jamhur Henry JB. Istri Jamhur Tia Setiawati. Anak Quinta Zahra. Kapiten Belanda Edi Suisno. Serta 15 orang pengisi efek suara, mahasiswa jurusan seni teater Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang. Hadirin, inilah Oratorium Jejak Sang Pahlawan. Selama sekian dasawarsa di suatu negeri, oleh ketamakan dan kebengisan para penjajah, kisah yang hikmahnya selalu menyuburkan rasa cinta pada tanah tumpah darah, tentang kemerdekaan sejati yang teraih bukan dengan rengikan jiwa peminta-minta, apalagi menunggu datangnya pemberian, tetapi sebuah kemerdekaan yang terengkuh dari tumpahan air mata kepedihan dan kepergian berjuta-juta jiwa dari kandung badan. Inilah kisah tentang pengorbanan yang tak terperi dari anak negeri demi menyongsong masa depan. Sebuah pengorbanan yang diberikan dengan ikhlas demi tegaknya harkat, demi tingginya martabat, dan demi kesetaraan sesama insan. Inilah sepenggal kisah perjuangan para pemuda melawan penjajah Belanda di salah satu sudut tanah air tercinta.
Hormat pada Kapitan Belanda. Go! Tomse, aku beritahu kepada kamu semua ya, bahwa sekarang otoriti kampung atau negari ini kita punya kekuasaan. Ini adalah bagian dari suatu kenyataan bahwa Republik Indonesia sebagaimana yang kalian ketahui hanyalah kumpulan para ekstremis yang tidak tahu diri dan tidak berguna. Mereka berani-beraninya bermimpi untuk menggantikan kedudukan daripada kami. Tapi mereka setelah kami singkirkan, mereka semuanya telah kami musnahkan. Oleh karena itu dengar, kamu orang sekalian sekarang hanya punya dua pilihan. Menjadi rakyat biasa dan bekerja sama dengan kami, atau menjadi pengikut para ekstremis itu, lalu akan kami habisi, akan kami hancurkan. Sekali lagi kalian harus ingat ya, barang siapa berani menjadi ekstremis yang mengacaukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi seperti pengecut, kami akan perintahkan untuk tembak kepala kalian beserta anak dan istri kalian. Hidup Ratu Wilhelmina! Hidup! Hidup bangsa Hindia Belanda! Hidup! Hidup bangsa Nederland! Hidup! Ancaman dan tekanan penjajah tak pernah menyurutkan langkah para pejuang di wilayah Solo. Segala penderitaan justru menjadi penyulut semangat yang kian membara. Tak terkecuali bagi prajurit-prajurit yang tergabung dalam kesatuan Harimau Kuranji Batalion 101. Sersan Mayor Aladin, Sersan Jainal, Kapten Marah Julius, Sersan Basir, Letnan 1 Adnan Tupai,
dan seorang prajurit yang bernama Letnan II Jamhur. Jamhur harus terpisah dengan keluarga untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Pada mana nama dia, hoi biasa sawi dia, hoi dan tugakan kandungan, hoi pada mana guang dia, hoi hati risau kandungan. Tinggalkan kandungan. Adinda, jika ufuk telah membaringkan senja, biarkan tanah bundukan duang tetap terjaga. Tetapi dengarlah kini, tanah tumpah darah telah meradang dalam rintih pilu. Orang-orang terkapar dalam darahnya yang penghabisan, tetapi bibirnya tersenyum karena mereka tahu pengorbanan mereka takkan sia-sia. Kini izinkan Kanda berangkat, merajut siapa saja yang masih berpangku tangan, meneriakkan rasa cinta dengan penuh perjuangan. Meskipun kelak mungkin Kanda hanya akan menemui Dinda dengan sepenggal nama dan kenangan. Pergilah Kanda, usahlah menengok ke belakang. Lepaskan semua kecintaan Kanda pada hak milik. Redamlah hasrat dunia, karena semuanya hanya fana. Dan lihatlah, jika haribaanmu telah sampai, Dinda tak akan pernah merasa teruji, karena harus ikhlas melepas kepergian Kanda. Dinda tak akan pernah merasa kehilangan. Dinda justru merasa bahagia, karena di sana Kanda telah menemukan sang penunjuk jalan. Demi Robbi, Kanda seperti terguyur kesejukan hati. Bukan karena keikhlasan Adinda atas kepergian Kanda, tetapi karena bersyukur Kanda telah dikaruniai istri semulia Adinda. Katakanlah Adinda, katakanlah, kenapa Adinda bisa seteguh itu? Kanda, Dinda hanya merasa bahagia karena memiliki suami seorang pejuang. Jagalah bundamu, anakku. Allah akan selalu melindungimu, Ayah. Doa kalian adalah kekuatan jiwa yang tak terhingga. Asa sabui tarap buang dia, biar tareh tabanam. Selamat tinggal sayang, selamat tinggal.
Jamhur melangkahkan kaki dengan keyakinan yang terdekap rapat. Tatapannya menggambarkan harapan secerah fajar menyingsing. Ia bersama para pejuang yang lain telah bertekad untuk menjadi perisai bagi kemerdekaan tumpah darah tercinta. Hoi, di sana kasadonyo, kumpulai. Yo, awak harus hatian Lando. Sampai awak teguh Lando. Pulau Karam, Pulau Tarika, katigo Pulau Bantu Taji. Jawe salam di katingga udah barangke anyoki. Dangalah dun sana kasadonyo. Kalian bisa lari dari kenyataan ini. Kalian bisa menghindar dari panggilan perang sabil ini. Lalu diam berpangku tangan dan berharap untuk dikaruniai usia yang panjang. Tapi selamanya kalian akan selalu hidup dalam tekanan dan ketakutan. Kalian akan selalu dipaksa untuk mengikuti apapun keinginan kaum penjajah laknat itu. Kita tidak akan pernah diberi kesempatan untuk memutuskan yang terbaik sesuai dengan keinginan kita. Sementara mereka akan semakin rakus mereguk kekayaan kita. Anak-anak kita tidak akan mereka beri kesempatan untuk lebih pintar dan lebih pandai. Sebab itu dianggap membahayakan kedudukan mereka. Padahal Dutsana tahu, kitalah pemilik sah tanah pusaka Republik ini. Nangko jadi kita painan karimbo di hari satu. Nangko iyo kita kabajuang bersama-sama setuju tantang kita nani tulonde dosana Jauh di hamparan bumi manikam yang ditaburi emas permata. Lihatlah! Tongkat kayu sesungguhnya bisa menjadi tanaman. Tapi anak-anak kehilangan masa depan. Ia tersungkur telanjang, meratapi masa depan dan kesempatannya yang tercabut. Ia membasuh muka dengan air matanya sendiri. Karena ayahnya, hasil buminya, bahkan kehormatan bundanya telah dicabik-cabik dan dirampas dengan keji. Jikalau engkau berkunjung pada tanah manikam ini, lihatlah wajah kita. Wajah yang selalu terkungkung dalam nestapa. Miskin Fafa. Sementara para penjajah
penjajah menghabiskan hari-harinya dengan pesta pora. Hari ini, jikalau hati kita masih sanggup menjadi jendela, tak ada jalan lain. Kita harus memilih. Kita hidup mulia dan lepas dari penindasan, atau mati syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Inilah tungku api yang bersemat di dada, membara tapi penuh keikhlasan. Para pejuang pun berikrar menyerahkan jiwanya bagi tumpah darah demi mempertahankan kemerdekaan. Siapa yang sanggup memadamkan nyala itu? Kecuali maut yang tak lagi ditakutkan. Bahkan kematian adalah hal yang selalu mendatangkan rindu untuk mendapatkannya. Lihatlah api itu membara dan akan membakar siapa saja yang begitu hina menggadaikan, bahkan memperjualbelikan tanah airnya sendiri. Ia bukan hanya taburan semangat untuk hidup merdeka, tetapi juga kesetiaan pada tanah pusaka yang hendak dirampas oleh penjajah yang serakah. Tunjukkanlah pada semesta tentang keagungan negeri ini. Ia tidak seharga dengan kebesaran tahta ataupun gemerlapnya emas permata. Karena kebesaran bangsa adalah menatap lantang ke masa depan dan keberanian pada bangsa manapun untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Erdomse, aku perintahkan kamu orang untuk segera turun bangsat. Ekstremis benar-benar tidak berotak kau, Sudah tidak senang hidup rupanya. Cepat turun! Turun kataku! Kalau kamu tetap bandel, aku tembak! Sekali lagi, turun kau! Bangsat! Wahai saudara-saudaraku, tidak usahlah kalian terseduh-sedan karena jasad yang kasat mata tak selamanya mengisyaratkan jiwa dan pikiran yang merdeka. Aku hanya ingin berkata, kalau nasib menghamparkan diriku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang baik yang pernah aku lakukan dan cintaku pada negeri yang kekal. Cakrawala menorehkan warna jingga. Segalanya adalah perputaran waktu
waktu silih berganti. Sampai kapanpun, pengorbanan akan selalu dibutuhkan demi kemuliaan. Maka berendah hatilah pada puncak-puncak kehidupan yang teraih, karena semuanya akan selalu bergerak dalam setiap perubahan. Dalam hidup ini tak ada yang abadi. Yang abadi adalah ketidakabadian itu sendiri. Dan Allah hanya akan menyertai kita yang selalu ikhlas dan istiqomah.